Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang semuanya, selamat belajar, salam sehat semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit diskusi terkait dengan perkuliahan metodologi studi Islam. Pada pertemuan pertama kali ini kita membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu apa pengertian metodologi studi Islam, yang kedua definisi agama dan definisi Islam. Kemudian yang ketiga yaitu objek studi Islam atau ruang lingkup studi Islam. Kemudian yang terakhir yaitu signifikansi atau seberapa pentingkah metodologi studi Islam untuk dipelajari. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada poin pertama yaitu metodologi studi Islam dari segi definisi atau makna atau disebut dengan definisi. Metodologi studi Islam terdiri dari 3 kata, metodologi, studi, dan Islam. Metodologi sendiri itu terdiri dari 2 kata, ada yang mengatakan 3 kata. Kalau 2 kata berarti metode dan logos. Metode dan logos. Ada yang mengatakan 3, maksudnya metode itu dibagi jadi 2 dari meta dan hodos. Meta itu sepanjang, hodos itu jalan. Ini berasal dari bahasa Yunani, gitu ya. Kemudian metode, nah, itu cara atau jalan. Metode itu berarti cara atau jalan yang dilakukan, yang ditempuh oleh seorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara logos itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga metodologi itu berarti ilmu atau ilmu tertentu yang dipakai oleh seseorang untuk cara ilmu terkait dengan cara yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai satu tujuan tertentu, gitu ya. Itu metodologi ya. Ini misalnya disampaikan oleh Asmuni Syakir yang mengatakan bahwa metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara atau jalan yang efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu, gitu ya. Yaitu metodologi. Ya, maka kalau metodologi studi Islam berarti adalah ilmu tentang pengetahuan tertentu yang mempelajari cara-cara atau jalan yang efektif dan efisien secara terstruktur yang ditujukan untuk mendapatkan suatu jalan tertentu, yaitu studi Islam. Nah, studi Islam itu apa? Studi Islam yaitu studi itu berarti sebuah penelitian yang mendalam, penelitian mempelajari. Kalau studi dari bahasa Inggris berarti belajar, kalau bahasa Arab berarti dirosah, berarti suatu kajian ya yang mendalam, ya baik menggunakan beberapa teknik pencarian ilmu yang dalam metodologi riset itu ada 3 atau 4 cara, gitu ya. Yang pertama yaitu menggunakan observasi, menggunakan pengamatan ya tadi ya, observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah dengan data-data yang ada dengan dokumentasi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan wawancara atau bertanya kepada para informan. Dan yang berikutnya adalah bisa menggunakan survei atau kuesioner. Ya. Dari keempat cara ini nanti kita akan mendapatkan berbagai macam data. Setelah itu dianalisis, kemudian setelah dianalisis datanya kemudian dituangkan dalam suatu tulisan, gitu ya. Atau bahkan bisa video menggunakan narasi maupun audiovisual dan sebagainya. Nah, ini adalah studi, gitu ya. Nah, ketika Islam itu berarti agama, gitu ya. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dan Islam itu secara definisi adalah selamat, dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri. Artinya man salimal muslimuna min al-islamu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi kalau seorang yang beragama Islam berarti agama secara bahasa kita diminta untuk menjadi seorang juru selamat. Juru selamat itu maksudnya apa? Kita bisa memberikan kedamaian ya dan menyebarkan perdamaian, begitu ya. Ini tidak ada yang tersakiti dengan tangan dan lisan kita, gitu ya.
Kemudian agama dan Islam. Agama itu konon katanya dari kata a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu rusak. Berarti agama itu adalah sebuah tata aturan yang bertujuan untuk memberikan apa namanya tatanan yang memberikan panduan agar seorang itu hidupnya menjadi terarah gitu ya. Maka di situ dalam agama itu ada berbagai aturan dan filosofi aturan yang ditujukan sebagai pedoman bagi penganut agama itu sendiri yang menuju jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, karena agama itu apa namanya bertujuan untuk menata kehidupan seorang. Begitu. Dan Islam adalah salah satu dari agama yang apa namanya berasal dari wahyu atau disebut dengan agama samawi karena turun dari langit. Dalam arti langit itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun makna langit itu sendiri kita tidak bisa mengatakan langit itu yang berlapis-lapis di atas kita, tetapi itu masih abstrak karena bagian dari sesuatu yang tidak apa namanya tidak kasat mata atau gaib gitu ya. Nah, Islam sendiri berarti agama secara syariat itu berarti adalah agama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW ya secara syariat. Tetapi secara tauhid atau akidah itu dikatakan bahwasanya Islam itu ya dari sejak zaman Nabi Adam sudah Islam gitu ya. Artinya semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya mungkin yang berbeda-beda. Sehingga Islam itu kalau digunakan sebagai sebuah syariat itu berarti adalah zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang gitu ya, melalui Al-Qur'an. Akan tapi kalau Islam secara lebih luas itu artinya sebenarnya bukan hanya Islam itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW ke bawah, tapi bahkan ke atas. Artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya adalah beragama Islam dalam arti mereka sudah bertauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Gitu ya. Adapun cara-cara beribadah dan sebagainya itu yang berbeda-beda. Nah, apa saja objek studi Islam? Objek studi Islam atau ruang lingkup studi Islam, ya, sederhana bisa dikatakan bahwasanya usaha untuk belajar hal yang berhubungan dengan agama Islam itu adalah menjadi objek studi Islam. Dengan perkataan lain, apa saja yang sebuah usaha yang yang dilakukan untuk mengenali agama Islam, ya, itu adalah bagian dari studi Islam secara keseluruhan, gitu ya. Nah, apa saja sih studi Islam itu, ruang lingkup studi Islam? Itu adalah ya agama itu sendiri, gitu ya. Apa saja agama itu ya? Yang pertama yaitu tata cara beribadah, kemudian tata aturan dalam agama Islam, nasihat-nasihat di dalam Islam, ya. Gitu ya. Ini adalah bagian dari objek dalam studi Islam. Ada yang mengatakan agama sebagai objek studi itu yang pertama memuat doktrin-doktrin dalam Islam. Kemudian yang kedua gejala dan budaya. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Kalau doktrin agama itu berarti doktrin dari Tuhan yang melalui Al-Quran dan Sunnah, dan ini bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan terima apa adanya. Ini ada yang mengatakan seperti itu seperti syariat gitu ya. Artinya seperti Al-Quran itu ya apa adanya begitu gitu. Itu syariat. Jadi nanti harus diambil apa adanya, misalnya Tuhan itu satu gitu ya. Tapi kalau penafsiran itu nanti masuk pada bagian dari gejala dan budaya yang terasimilasi atau menjadi adaptasi gitu ya setelah itu, sehingga ketika diamalkan akan berbeda. Kemudian gejala budaya artinya seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Misalnya pemahaman seorang terhadap Al-Quran, terhadap hadis, itu akan melahirkan sebuah fikih gitu ya. Dan ini para pakar yang melakukannya, gitu ya, menggunakan metodologi usul fikih dan sebagainya. Ada ulumul Quran, ulumul tafsir, ada ulumul hadis dan sebagainya.
Dan ini dipakai untuk mempelajari Al-Quran dan hadis sehingga melahirkan apa? Fikih, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial atau realitas umat Islam itu sendiri. Itu. Jadi baik itu wahyu, kemudian berinteraksi ya. Jadi dengan pemahaman dikawinkan dengan pemahaman manusia, kemudian dikaitkan dengan hakikat kenyataan interaksi sosial umat manusia. Dan ini menjadi ketiga-tiganya ini menjadi objek daripada studi Islam seperti itu, gitu ya. Lalu apa sih pentingnya kita mempelajari mata kuliah ini? Yang pertama ya tentunya banyak sekali ya sebetulnya, ya, banyak sekali. Tapi sebelum ke masalah apa pentingnya, ada satu lanjutan dan bahasan terkait dengan apa saja sih aspek yang dipelajari di dalam studi Islam. Yang pertama yaitu sasaran keagamaan, di mana Islam itu sebagai dogma, sebagai ajaran yang universal dan diamalkan oleh umat manusia dan sifatnya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, gitu ya. Artinya pesan-pesan Islam ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang Islam sendiri, tapi juga oleh non-Muslim atau umat manusia secara keseluruhan. Dan Islam juga tidak hanya sebatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang akhirat, tapi tentang dunia juga. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika kita beramal, ketika seorang yang beragama Islam itu sendiri misalnya, dia berbuat untuk akhiratnya, maka dia tidak boleh melupakan keduniawiannya. Kenapa? Karena sekarang itu ketika orang itu hidup adalah di dunia, sehingga dia harus juga fokus terhadap dunianya. Kemudian aspek sasaran keilmuan, di dalam Islam itu ada banyak sekali keilmuan, ada ilmu alat, ada ilmu yang dipakai untuk sebetulnya ilmu sendiri, maupun sebagai sebuah alat untuk memahami agama Islam itu sendiri, gitu ya. Lalu apa sih urgensi mempelajari studi Islam? Yang pertama, sebenarnya karena ini waktunya sangat terbatas, saya batasi penjelasan saya. Nanti kita diskusikan dalam kolom komentar maupun di platform yang lain. Apa sih pentingnya atau signifikansi mempelajari studi Islam? Yang pertama yaitu alternatif dalam mengatasi problem yang dihadapi umat Islam. Kita tahu bahwasanya Islam itu kaya dengan metodologi maupun kaidah-kaidah di dalam terkait dengan berbagai permasalahan dalam agama Islam. Maka dengan pendekatan-pendekatan yang ada, baik bersifat objektif, rasional, studi Islam mampu memberikan alternatif dari kondisi tersebut maupun menggunakan kerangka-kerangka yang ada di dalam doktrin agama Islam itu sendiri. Jadi Islam itu dipenuhi dengan tata aturan, nilai dan norma-norma yang bisa menjadi pedoman pegangan hidup secara universal. Oke. Kemudian yang kedua yaitu meluruskan arah menuju masa depan. Ketika kita belajar tentang agama Islam, maka konsep-konsep yang keliru tentang alam dengan menganggapnya sebagai milik manusia ini kan salah gitu. Maka kita berhak kita berhak meluruskan, karena kalau orang itu merasa bahwasanya apa yang dimilikinya ini ada milik dia sendiri, maka dia akan bebas mengeksploitasi semaunya gitu ya, sehingga ini tidak dibenarkan. Dan Islam mengoreksi ini bahwasanya kita ini milik bersama dan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta, kemudian kita mentasarufkan atau mengeksploitasinya sesuai dengan tata aturan yang sesuai dengan yang semestinya atau kemaslahatan umat manusia dan alam tentunya. Kemudian konsep yang tidak mengenal belas kasih tentang hubungan manusia yang didasarkan atas individualisme tanpa kembali dan menghasilkan persaingan pasar. Nah ini, jadi filsafat Barat atau konsep-konsep yang ada di dalam dunia yang sekarang dipahami ini dikoreksi oleh Islam, bahwasanya Islam itu mengajarkan tentang kasih sayang dan saling menghormati dan menghargai di antara sesama manusia, gitu ya. Dan ada juga konsep yang cenderung putus asa terhadap masa depan, sehingga terjadi
bunuh diri dan sebagainya. Maka Islam itu mengajarkan bahwasanya kalau seorang itu bunuh diri itu sama dengan membunuh orang lain gitu ya, karena dia memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan bunuh diri sebagai solusi, padahal itu bukan solusi. Karena apa? Hakikatnya nyawa ini bukan milik kita sendiri, ya, adalah milik Allah SWT yang harus kita jaga dan kita pertahankan, gitu ya. Kemudian dengan studi Islam, kita akan menggali kembali ajaran Islam yang asli dan mulia serta bersifat manusiawi dan universal. Artinya kita tidak hanya sekedar menjadikan Islam itu sebagai dogma, ajaran yang harus diikuti, taken for granted, jadi sudah tergaransi, tinggal kita ambil. Bukan seperti itu, tapi bagaimana Islam itu dikawinkan dengan kehidupan realita nyata manusia, sehingga nanti akan menghasilkan ajaran-ajaran Islam yang manusiawi. Jadi karena Al-Quran dan Islam itu turun sebagai pedoman bagi manusia, maka nanti pemahamannya, maka manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Artinya ajaran Islam harus kontekstual terhadap perkembangan zaman dan perkembangan umat manusia dengan membawa nilai-nilai tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Demikian sehingga kita tidak terjebak pada satu pemahaman yang satu dan mati dan kaku, beku, sehingga nanti Islam itu tidak bisa beradaptasi terhadap dunia yang nyata. Oleh karena itu perlu ada kontekstualisasi pemahaman, ya baik itu dari segi waktu, zaman ke zaman itu berbeda, memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Begitu juga dari satu daerah ke daerah lain juga memiliki tradisi dan adat yang berbeda gitu. Sehingga agama Islam itu tidak kaku, tidak statis, tapi berkembang pemahamannya juga ya. Demikian sekilas tentang ulasan terkait dengan pengantar metodologi studi Islam. Semoga kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.